kalau dari saya, setiap ada masalah, pasti ada peluang. Ada peluang. Gitu. Karena bagi saya, izin orang tua, restu dari orang tua itu nomor satu. Sebenarnya semua orang itu tidak ada masalah. Oke. Yang masalahnya adalah di komunikasi, skill Hanya di komunikasi. komunikasinya. Oke. Kita cari value yang memang bisa kita create di dalam mama mertua itu apa. Yang menjadi benar-benar solusinya orang-orang terhadap mama mertua itu oke. apa. Teman-teman Ruang Bisnis, kita ketemu dengan salah satu owner usaha yang inspiratif dan luar biasa. Ini adalah usaha makanan atau catering yang 100% online. Mbak Manda, makasih sudah kita dibolehkan berkunjung ke tempat usahanya. Sama-sama. Mbak Manda, boleh dong nyapa Ruang Bisnis dong, teman-teman Ruang Bisnis. Halo teman-teman Ruang Bisnis. Oke. Welcome to Ruang Bisnis ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Mbak, awalnya dirimu terpikir ya, usaha untuk catering 100% di online kan itu dari mana? Awal mulanya itu memang saya basicnya dari dulu menjualnya online. Basicnya memang jualan online? Sebelumnya itu kan ini bisnis yang tercetus karena pandemi. Oh, jadi memang situasi ini idenya tercetus pada pandemi? Ya, pada pandemi. Karena pada saat awal mula berdirinya Mama Mertua itu, sebelumnya adalah saya butik fashion. Oke, iya. Karena pandemi itu kan orang nggak berani keluar rumah ya, takut. Terus dia membatasi pergi, otomatis dia nggak begitu melakukan pembelian untuk baju. Nah, terus saya mikir, nggak mungkin kan pandemi kita nggak makan, nggak punya duit karena nggak ada income pemasukan kan. Terus aku mikir apa ya yang bisa bikin usaha yang usahanya itu bisa jalan meskipun ini lagi situasinya pandemi. Pasti orang nggak mungkin nggak makan kan. Benar-benar. Nah, awal mulanya itu ya orang makan, pasti kebutuhannya makan. Tapi resto di mana-mana tutup karena takut. Berarti makanan yang tak hasilkan adalah makanan yang orang tanpa harus bertemu, tapi tetap bisa safety, makanannya aman, dan dia juga bisa pesen melalui dari rumah. Jadi peluang itu ditangkap pada saat memang waktu adanya pandemi. Iya. Dan setelah pandemi, apakah usaha itu masih berjalan dengan bagus? Artinya antusiasnya orang untuk pesan, peluangnya masih bagus? Jadi gini, pandemi itu kan kita pertama melihatnya adalah masalah. Di pandemi itu adalah masalah bagi semua orang pada saat itu. Kalau dari saya, setiap ada masalah, pasti ada peluang. Ada peluang. Gitu. Nah, peluang apa yang bisa aku create di dalam masalah tersebut? Yang pertama adalah makanan. Yang kedua, makanan yang instan. Makanya aku waktu pertama kali berdirinya Mama Mertua adalah makanan lauk siap saji. Jadi ini adalah metamorfosis. Ya, Mama Mertua itu bermetamorfosis. Iya. Jadi tidak fix gitu loh. Udah kayak kupu-kupu ya, dari kepompong sekarang berubah dan menuju kesuksesannya. Iya, kita mesti di dalam bisnis ya, itu nggak bisa kita harus fix gitu terus nggak bisa. Kita harus bosan ya. Iya. Selain bosan memang kita harus berinovasi. Bisnis itu kreativitas. Jadi bukan sesuatu hal yang fix. Beda dengan dagang. Bisnis itu harus di-create terus, harus ada inovasinya terus. Di-upgrade lah bahasanya ya. Iya. Kan banyak usaha-usaha yang tadinya apa jadi apa. Jadi nggak selalu fix itu ya itu terus, nggak mungkin. Nah, pada saat dirimu membangun bisnis ini ya, itu kalau dengan usaha online seperti itu, susah nggak memberdayakan SDM? Karena kan SDM adalah salah satu begitu dia ke teknologi, dia kan ada kesusahannya. Dengan kamu punya basic adalah dulu memang butik dan online juga. Apa kesusahannya untuk mengajak dengan kita punya sumber daya manusia? Kalau kesulitannya cuma satu sih, soal komunikasi. Hanya komunikasi aja ya? Sebenarnya semua orang itu tidak ada masalah. Yang masalahnya adalah di komunikasi, skill komunikasinya. Ini ada tertarik
awalnya mama mertua ini gimana sih namanya? Kok mama mertua? Nanti ada nggak cabangnya kemungkinan anak menantu gitu? Oh, mama mertua itu ya karena yang pertama saya itu memang mencintai keluarga. Oke, jadi memang Iya, sayang. Saya punya mama, saya punya mertua. Oke. Kalau namanya mama aja kan berarti saya hanya pro ke mama saya. Iya. Kalau ke mertua aja, saya juga harus jaga nama mama saya kan. Oke. Jadi supaya dua-duanya dapat, ya mama sama mertua. Karena bagi saya, izin orang tua, restu dari orang tua itu nomor satu. Oke. Jadi memang apa ya, menyuplai mengakomodasi kedua belah pihak ya, jadi mama Iya, mertua. betul. Nah, mama mertua ini yang tadi saya datang ya, di bawah tadi saya lihat ada hampers. Sebenarnya produknya lebih kemana dia fokusnya mama mertua ini? Gini, mama mertua itu adalah catering, tapi kategorinya catering milenial. Catering milenial. Orang selalu berpikirnya catering itu Iya, ya wedding, masak daging, masak buat daging, tenda, IO gitu ya. wedding, Bener. Padahal enggak. Catering itu kan sekumpulan makanan. Oh, berarti catering itu sekumpulan makanan gitu ya? Iya, jadi makanan itu kan bisa kita create menjadi banyak. Oke. Bisa menjadi makanan yang langsung ghost kitchen itu Iya, juga bisa oke. masuk ke sana. Terus pesanan nasi kotak itu kategorinya masuk ke catering. Oke. Tumpeng itu ke catering. Catering itu kan jasa boga kan. Oke. Jadi Jasa boga. Nah. Cuman pemikiran orang-orang itu loh Iya, tentang catering iya, itu iya. pemikirannya sudah kalau catering ya itu Iya, iya. makanan yang orang nikahan Bener. kayak gitu. Padahal kalau catering itu kan jasa boga. Jasa boga itu kan banyak jenisnya. iya, kadang kita buat stand kalau ada kondangan orang kan catering juga itu ya. Betul. Nah, ini catering milenial. Ya, karena banyak anak-anak yang mengkonsumsi produknya kita itu aku lihat adalah di generasi milenial. Generasi milenial. Nah, berarti kan ada segmentasi dong. Ya, segmentasinya. Nah, segmentasi berarti unik ini mama mertua. Namanya mama mertua, segmentasinya saya lihat ada hampers ulang tahun. Sebenarnya yang menjadi produk andalannya mama mertua itu apa sebenarnya? Produk andalannya kita itu sebenarnya awal mulanya Iya. kita kalau ngomongin produk andalan itu sama dengan winning product. Oke. Ya kan, kalau kita bilang itu produk andalan, tapi ketika itu tidak diminati, bagi kita itu bukan produk andalan. Oke. Nah, produk andalan kita itu bisa terbentuk itu setelah 3 tahun. Oh, ketemu Jadi tadinya ya. kita ya. juga kita ngeluarin banyak produk, dari banyaknya produk itu akan mengkerucut. Artinya semua terfilter. Ya, Yang menjadi andalannya adalah betul, kue ulang tahun. kue ulang tahun. Iya, Ada tumpeng juga. ada yang berhubungan dengan acara. Makanya kan solusi konsumsi di setiap acara. Solusi Tagline-nya kita. konsumsi di Setiap acara, karena acara itu banyak. Dan yang menariknya ada nih, kan kita lihat ada di mobilnya ya. Ya. Di mobilnya itu adalah 3 jam pesan Siap kirim. itu. Iya. Kok berani menantang? Kira-kira memang itu apa ya? Nggak ada kesusahan, nggak kesulitan nggak di antara internal dapurnya gitu? Kalau dari awalnya dulu kita nggak langsung 3 jam siap kirim. Oke. Kita cari value yang memang bisa kita create di dalam mama mertua itu apa. Yang menjadi benar-benar solusinya orang-orang terhadap mama mertua itu oke. apa. Itu kita riset, kita benar-benar riset. Noh, ini apa sih orang-orang itu yang data customer itu kita tanya itu customernya. Kamu suka mama mertua karena apa sih? Oke, tanya customer gitu Iya, ya kita. karena mama mertua itu membantu sekali. Saya pesen bisa langsung cepat. Saya pesan dadakan bisa. Oke. Nah, value itu terbangun dengan sendirinya. Akhirnya kita kerucutkan, oh berarti ini yang harus kita fokusin. Oke. Nah, makanya aku memfokuskan untuk, oke lah, kita bikin 3 jam. Coba kita hitung. Kita coba tes untuk membuat sekian berapa lama waktu yang dibutuhkan, bagaimana persiapannya. Nah, setelah kita sudah menemukan formulanya, terus kita coba, kita trial bisa. Nah, terus kita bikin campaign-nya 3 jam siap kirim. Dan itu sudah berjalan setahun? Sudah lebih dari 1 tahun. Setahun ya? Ya, itu mengkreatnya 1 tahun, sudah berjalan 2 tahun, campaign-nya disuarakan di tahun ketiga. Oke. Berarti karyawan udah berapa sekarang? Kalau sekarang kita masih 17. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Mbak, boleh dong sharing mungkin teman-teman yang di luar sana atau penonton Ruang Bisnis yang pengen tahu ya tips bagaimana sih memulai usaha atau tips bagaimana sih untuk memenangkan sebuah kompetisi di dalam kita membangun usaha. Silakan. Kalau dari saya sendiri ya, pesannya ya. Iya. Yang pertama tuh emang harus konsisten, fokus, dan dia nggak pantang menyerah. Karena untuk menjalani usaha ini kita butuh konsisten tuh 1 sampai 6 bulan.
6 bulan ya? Ya, 6 bulan pertama itu memang harus konsisten. 1 semester juga ya? Ya, setelah 6 bulan itu baru dianalisa. Oke. Nah, setelah dianalisa, barulah kita akan tahu harus bagaimana. Oke. Kalau dari 6 bulan itu sudah tidak komitmen, aku nggak bilang jamin sih, tapi kebanyakan pasti akan tutup. Jadi emang harus mentalnya, konsisten, komitmen, dan have fun. Mindset nomor 1. Mindset ya. Mindset nomor 1. Karena memang itu yang akan menembus batas-batas imajinasi. Ya, Oke, nggak terasa waktunya. Saya makasih Mbak Manda. Terima kasih. Atau ada yang mau disampaikan kalau ada yang mau pesan mama mertua? Follow Instagramnya mamamertua.official. Nah, itu adalah usahanya. Kalau ownernya adalah Manda apa? Manda Melisa 26. Manda Melisa 26. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman supaya teman-teman di luar sana bisa berpikir ternyata dari catering bisa omset yang wow.